Terungkap, ini dia alasan tenaga honorer dan PNS di Indonesia dihapus. Pemerintah telah memastikan bahwa tidak ada lagi tenaga honorer di tiap instansi pemerintah pada 2023 mendatang. Ini merupakan mandat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Dalam aturan tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu, disebutkan bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintahan dapat melaksanakan tugas paling lama hingga 2023 mendatang. Lantas, sebenarnya seperti apa rencana besar di balik penghapusan honorer? Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denny, menegaskan rencana penghapusan tenaga honorer bukanlah kebijakan yang turun dari langit. Sebetulnya ini bukan ujuk-ujuk, tapi sudah dari 2005. Itu sudah inventarisir, kata Alex. Alex mengemukakan, pada saat itu ada sekitar 900.000 tenaga honorer. Di saat itu pula, pemerintah sepakat untuk mengangkat sekitar 860.000 tenaga honorer untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Sisanya tidak memenuhi kriteria, tapi yang sisanya ingin diproses lebih lanjut. Begitu didata ulang dan membengkak jadi 600 ribuan, 11x lipat membengkak angkanya pada saat itu, jelasnya. Pembengkakan angka tenaga honorer di tiap instansi tersebut akhirnya mendorong terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014. Dalam aturan, ditetapkan hanya ada dua kategori ASN yakni PNS dan PPPK. Namun, bukan berarti pasca terbitnya undang-undang tersebut pemerintah tak lagi mengangkat tenaga honorer. Bahkan hingga saat ini, ada beberapa instansi yang tetap merekrut tenaga honorer, kendati hal tersebut telah dilarang. Sejak 2005 sudah dilarang. Jadi sebetulnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Junto Nomor 43 Tahun 2007, pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer. Jadi semua orang sudah tahu ini enggak boleh. Tapi yang diangkat masih diangkat, yang mau masih mau. Selain itu, Alex juga angkat bicara mengenai rencana besar pemerintah dalam mentransformasikan sistem birokrasi PNS. Bukan tidak mungkin, ada beberapa kriteria PNS yang terdampak. Alex mengatakan hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana. Sementara itu, sebanyak 36% lebih berstatus sebagai guru dan dosen. Kemudian tenaga teknis, kesehatan dan lain-lain itu sekitar 14%. Sisa-sisanya 10-11% pejabat struktural. Kalau bicara transformasi digital, tentu pelaksana ini yang akan terdampak terlebih dahulu karena pekerjaan akan digantikan teknologi, kata Alex. Alex mengatakan dalam 5 tahun yang akan datang, para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40% dengan rencana transformasi digital. Artinya, ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak. Mungkin sekitar 600.000 dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling, reskilling melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti, tegasnya. Jadi harus ada negative growth di sana. Kalau enggak lucu kita going digital tapi masih banyak padat karyanya di sana, tegasnya. Alex mengatakan saat ini ada 3 agenda besar transformasi birokrasi. Pertama, adalah transformasi organisasi yang kerap kali digaungkan Presiden Joko Widodo. Harus ada layering, layer-layer yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal 2, eselon 1 dan eselon 2.
Eselon 3 dan 4 ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Jadi organisasinya dulu, tegasnya. Kedua, adalah sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Alex mengatakan di era digital, perlu ada perubahan transformasi pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan. Ketiga, terkait manusianya sendiri. Manajemen sumber daya manusia menuju human capital tangguh. Ini PR, khususnya di Kedeputian SDM Aparatur, tegasnya. Sekian informasi ini, terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat.